Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Weni Aprianda Wulan dari Universitas Junjadin Medan dengan nomor NPM 2229051009 Fakultas Farmasi. Di sini saya akan menyampaikan sedikit presentasi mengenai keluhan produk kembalian, produk diduga palsu, dan penarikan produk dalam cara distribusi obat yang baik atau disebut dengan CDOB. Adapun definisi dari CDOB yaitu standar operasional yang mengatur cara penyaluran obat dan bahan obat. CDOB mempunyai tujuan yaitu untuk memastikan kualitas obat dari awal hingga sampai ke tangan konsumen. CDOB diatur dalam Peraturan BPOM Nomor 9 Tahun 2019. Peraturan ini kemudian diubah dengan Peraturan BPOM Nomor 6 Tahun 2020. Adapun prinsip-prinsip CDOB, yang pertama, semua pihak yang terlihat bertanggung jawab untuk menjaga kualitas obat. Dan yang kedua, menerapkan prinsip berhati-hatian seperti prosedur identifikasi, resiko, dan telusur. Dan yang ketiga, semua pihak bekerja sama, termasuk pemerintah, bea cukai, dan pihak yang bertanggung jawab atas obat. Kemudian adapun aspek-aspek CDOB antara lain: 1. Manajemen mutu, yang kedua, penggunaan bangunan dan peralatan yang sesuai, dan yang ketiga, penggunaan perangkat dan cara yang tersedia untuk memastikan obat yang diterima berasal dari sumber yang sah. Kemudian kita masuk mengenai definisi keluhan. Apa sih definisi keluhan? Definisi keluhan yaitu pengaduan yang diterima terkait dugaan ketidaksesuaian produk dengan standar mutu, keamanan, atau khasiat yang ditetapkan. Sumber keluhan dapat berasal dari konsumen, tenaga kesehatan, atau pihak lain yang terkait dalam rantai distribusi. Berikut penjelasan prosedur penanganan keluhan ada 3, yaitu yang pertama, penerimaan keluhan, mencatat detail keluhan termasuk identitas pelapor, produk terkait, nomor batch, dan deskripsi masalah. 2. Ada evaluasi keluhan, yaitu menilai validitas dan tingkat keparahan keluhan untuk menentukan langkah dan selanjutnya. Dan yang ketiga, tindakan korektif dan preventif, yaitu mengidentifikasi akar masalah, penerapan tindakan perbaikan, serta mencegah agar tidak terulang. Selanjutnya, kita masuk ke pembahasan pengembalian produk. Adapun definisi pengembalian produk adalah obat yang telah didistribusikan namun dikembalikan karena alasan tertentu seperti kerusakan, kadaluarsa, atau ketidaksesuaian dengan pesanan. Kembalian produk juga mempunyai tujuan pengelolaan, yaitu untuk memastikan produk kembalian tidak kembali ke rantai distribusi tanpa evaluasi yang tepat. Berikut saya tampilkan contoh surat pengembalian produk. Selain pengembalian produk juga dilakukan penarikan produk atau recall, yaitu proses penarikan obat dari pasar yang tidak memenuhi standar mutu, keamanan, atau khasiat yang ditetapkan. Penarikan produk juga mempunyai tujuan untuk melindungi konsumen dari resiko penggunaan obat yang tidak sesuai standar. Adapun prosedur penarikan produk, yang pertama, identifikasi masalah. Pastikan alasan penarikan, misalnya cacat produksi atau keamanan. Yang kedua, pemberitahuan. Informasikan kepada distributor apotik dan konsumen terkait produk yang ditarik. Yang ketiga, pelaksanaan recall. Pastikan semua produk yang terdampak dikembalikan atau distributor utama. Yang keempat, pelaporan. Laporkan pelaksanaan recall ke BPOM sesuai regulasi. Yang kelima, dokumentasi. Simpan catatan mengenai penarikan produk. Berikut contoh surat penarikan produk. Regulasi terkait. Menkes Nomor 35 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian. Permenkes Nomor 4 Tahun 2014 tentang cara distribusi alat kesehatan yang baik yang relevan dengan penarikan dan distribusi obat.
Peraturan BPOM Nomor 9 Tahun 2019, Pedoman Teknis CDOB. Perubahan atas Peraturan BPOM Nomor 9 Tahun 2019. Pembahasan ini dapat disimpulkan bahwa penanganan keluhan, pengelolaan produk pembelian, identifikasi produk diduga palsu, dan pelaksanaan penarikan produk merupakan aspek penting dalam cara distribusi obat yang baik atau CDOB. Setiap tahap mulai dari penerimaan keluhan, investigasi, tindakan perbaikan, hingga pelaporan harus dilakukan secara terstruktur dan terdokumentasi dengan baik. Pengelolaan yang tepat tidak hanya menjaga kepercayaan masyarakat, tetapi juga mencegah potensi resiko kesehatan yang dapat timbul akibat penggunaan obat yang tidak sesuai standar. Demikian presentasi yang saya sampaikan mengenai penanganan keluhan produk kembalian, produk diduga palsu, dan penarikan produk dalam cara distribusi obat yang baik. Semoga informasi ini bermanfaat untuk kita dalam menjaga mutu serta distribusi obat yang aman dan sesuai regulasi. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.